Dunia politik Indonesia baru-baru ini diguncang oleh usulan kontroversial dari Prabowo Subianto, tokoh terkemuka di perpolitikan Indonesia. Usulan ini telah memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat dan para ahli. Usulannya adalah mengampuni orang yang terbukti korupsi, kalau mereka mengembalikan uang yang dicuri secara diam-diam. Ini dianggap sebagai langkah yang sangat kontroversial dan berpotensi merusak sistem hukum. Zainur Rohman dari Pusat Kajian Anti Korupsi di Universitas Gadjah Mada mengingatkan, langkah seperti itu bisa melemahkan efek jera dari hukum anti korupsi yang sudah ada. Menurutnya, hukum harus tetap tegas untuk menjaga integritas. Kemungkinan mendapat pengampunan dengan mengembalikan uang haram secara diam-diam malah bisa mendorong orang untuk korupsi. Ini bisa menciptakan persepsi bahwa korupsi adalah kejahatan yang bisa dimaafkan. Memang menarik kalau bisa mendapatkan kembali uang yang dicuri, tapi jangan sampai itu menutupi pentingnya menghukum pelaku. Hukuman yang tegas adalah kunci untuk mencegah korupsi di masa depan. Sistem hukum yang terlihat lunak terhadap korupsi bisa mengikis kepercayaan publik dan menumbuhkan budaya tidak takut hukum. Kepercayaan publik adalah fondasi dari pemerintahan yang bersih dan transparan. Prinsip persamaan di depan hukum adalah dasar dari masyarakat yang adil. Memaafkan orang yang terbukti korupsi hanya karena mereka bisa mengembalikan uang curian, menciptakan sistem hukum yang timpang. Keterbukaan dan akuntabilitas adalah jantung dari demokrasi yang sehat. Proses pengampunan yang diam-diam ini sangat mencurigakan. Mengambil keputusan penting secara rahasia mengikis kepercayaan publik dan menimbulkan kecurigaan akan tindakan yang tidak benar. Tanpa informasi yang jelas dan terbuka umum tentang kriteria yang digunakan, kita tidak bisa tahu apa kebijakan ini mencapai tujuannya. Yang membuat masalah ini lebih rumit adalah sikap Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang tampaknya mendukung kebijakan yang sangat kontroversial ini. Meskipun Indonesia sudah menandatangani Konvensi PBB menentang korupsi, yang seharusnya memperkuat komitmen negara terhadap pemberantasan korupsi, beliau mendukung usulan kontroversial ini, yang banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak. Kritikus berpendapat, pertentangan antara komitmen internasional Indonesia dan usulan kebijakan ini membingungkan dunia internasional, dan menimbulkan banyak pertanyaan. Selain itu, usulan kebijakan ini sepertinya bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang sangat jelas dalam aturannya. Memaafkan orang hanya karena mereka mengembalikan uang akan melanggar pasal ini dan semakin melemahkan hukum, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Alvin Nicola dari Transparency International Indonesia secara vokal menentang usulan pengampunan ini, yang dianggapnya sebagai langkah mundur dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia berpendapat kebijakan seperti itu akan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang sudah rapuh dan membutuhkan reformasi mendalam. Contoh nyata bahayanya kebijakan seperti ini bisa dilihat dari pengalaman Rumania di tahun 2017, ketika pemerintah mencoba menerapkan aturan serupa. Pemerintah Rumania mencoba menerapkan aturan serupa yang akan menghapuskan tindak pidana korupsi tertentu, yang memicu kemarahan publik. Protes besar-besaran dari masyarakat meletus, memaksa pemerintah untuk menarik kembali aturan kontroversial tersebut, menunjukkan kekuatan suara rakyat. Pengalaman Rumania menegaskan kebenaran universal bahwa upaya untuk melemahkan hukum pasti akan mendapat perlawanan dari masyarakat yang menuntut akuntabilitas dan keadilan, dimanapun mereka berada.